narik ke lantai 2, berdiri dia di atas tembok, mau terjun dia ke bawah, terjun, bayangin kalian. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, terima kasih karena kalian udah klik video ini. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan cerita tentang pengalaman horor aku yang aku alami semasa aku sekolah, yaitu sekitar 10 tahunan yang lalu. Nah, ini juga adalah video pertama aku dengan bergenre horor. So, jadi sebelum mulai ke ceritanya, aku bakalan perkenalkan diri aku dulu. Halo, nama aku Eka, dan aku bakalan upload video seminggu sekali. Nah, jadi kisah ini berawal dari aku tuh masih kelas 1 SMA gitu ya. Dan di sini aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau aku nggak bakalan nyebutin nama sekolahnya, karena sekolahnya masih berjalan sampai sekarang gitu ya. Terus juga kalau untuk kisah horornya aku juga kurang tahu masih ada sampai sekarang atau mungkin juga udah nggak ada lagi gitu ya, mungkin udah dibersihkan atau di apa gitu. Oke, jadi aku mau kasih tahu dulu kalau aku itu sekolah di salah satu sekolah swasta yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang. Iya, karena aku berasal dari sana. Ini bermula itu sekitar tahun 2013 atau 2012 gitu. Nah, jadi waktu itu seperti biasa ya, kita kan anak baru, jadi masih ada masa orientasi sekolah, terus masa pengenalan sekolah dan lain-lain gitu kan. Nah, semua itu berjalan dengan sempurna tanpa ada gangguan apapun. Nah, gangguan ini muncul waktu kita itu udah masuk semester 2, kelas 1 masuk semester 2 gitu ya. Nah, aku di sini cerita yang epicnya aja gitu ya. Jadi yang untuk gangguan kecil-kecil gitu kayaknya nggak usah gitu ya. Nah, jadi aku ingat banget di situ tuh kejadiannya itu kalau nggak salah hari Senin, tapi aku lupa tanggalnya tanggal berapa. Tapi yang aku tahu tuh harinya hari Senin, karena waktu itu tuh adalah waktu ada upacara bendera gitu kan. Nah, seperti biasa di upacara bendera itu awalnya itu baik-baik aja. Pokoknya semua itu berjalan dengan mulus tanpa gangguan apa-apa. Nah, tibalah masuk di bagian pidato kepala sekolah. Nah, di situ kan teman aku pingsan nih. Nah, pas waktu kepala sekolah lagi berpidato gitu kan, terus tiba-tiba ada salah satu teman aku itu dia pingsan. Terus dia pingsan itu yang aku lihat dia itu kan anak kor gitu ya, yang menyanyi untuk pas lagi upacara gitu. Jadi aku lihat dia itu pingsan. Dia bukan pingsan kayak orang biasa yang cuman pingsan gitu. Bukan kayak gitu. Dia tuh pingsan. Terus aku tuh lihat dia kayak agak kejang-kejang gitu. Tapi aku tuh masih pikirannya kayak, oh ya udahlah ya. Mungkin dia karena kecapean atau kena panas gitu kan. Jadi makanya dia pingsan. Terus mungkin ada penyakit apa gitu yang dia derita gitu kan, jadi dia tuh kejang-kejang gitu kan. Nah, terus nggak berapa lama jatuh lagi nih satu teman aku lagi pingsan. Terus gejalanya juga sama gitu, pingsan terus tapi ada kejang-kejangnya gitu kan. Terus mulailah itu berjatuhan satu-satu begitu kan. Jadi heboh lah itu jadinya, pas lagi upacara itu lagi heboh banget. Terus yang bikin aku tuh takut karena kan ada teman aku yang berdirinya tuh kayak di depan aku gitu kan, tapi dia di barisan samping gitu. Dia kan tiba-tiba dia pingsan gitu. Dia pingsan otomatis kan dia jatuhnya ke belakang gitu kan. Nah, dia jatuhnya itu langsung plek ke aku gitu. Terus aku lihat dia matanya itu udah merah. Terus kayak mana? Kayak kebalik gitu loh, mata putihnya itu, tapi bukan putih, udah jadi warna merah. Terus dia tuh kejang-kejang gitu loh. Terus dari situ kan aku jadi kayak, ih ya Tuhan, ini anak kenapa gitu kan. Terus banyak juga orang yang lagi pingsan gitu kan. Akhirnya upacaranya bubar gitu aja karena memang udah ricuh banget, udah riuh banget di situ, udah nggak terkontrol lagi. Dan aku juga nggak tahu ya, tapi aku itu bisa bedakan mana nih orang yang bener-bener kerasukan dan mana yang cuman kayak cari sensasi aja, yang mau teriak-teriak nggak jelas gitu kan. Jadi aku tuh kayak
ih, ini emang bener nggak sih ini orang ini kerasukan atau memang cuman kayak pengen cari sensasi aja gitu. Nah aku orangnya tuh kan agak percaya nggak percaya gitu kan. Nah jadi kita lanjut lagi. Nah jadi satu hari itu udah riweh banget, udah nggak bisa terkontrol karena hampir sebagian anak-anak itu mengalami kerasukan gitu kan. Dan aku tuh kayak jadi tersugesti gitu, jadi kayak terbawa gitu kan, apalagi dengar orang-orang teriak-teriak terus kayak gak karu-karuan gitu kan. Jadi akhirnya tuh aku tuh kayak takut gitu kan. Akhirnya diputuskan anak-anak yang masih sadar gitu kan, yang gak kerasukan itu disuruh pulang. Oke, jadi aku sama teman aku namanya Ningsi. Hai Ningsi, kalau kamu nonton video aku pasti kamu ingat banget sama kejadian ini. Jadi aku sama teman aku namanya Ningsi baliklah ke kelas ini kan, balik ke kelas mau beres-beres barang-barang untuk pulang. Jadi nggak tahu kenapa pas sampai di depan pintu, sampai depan pintu gini, aku tuh lihat kayak ada cahaya gitu, langsung kayak cus begitu. Terus tiba-tiba aku udah nggak ingat apa-apa lagi. Jadi cerita ini aku dapat dari teman aku. Jadi teman aku abis aku sadar dari apa itu, teman aku langsung cerita ke aku kan. Nah jadi ceritanya aku pingsan nih kan, pingsan terus jadi dipanggil lah guru-guru. Kebetulan waktu itu ada guru PKL ya, jadi guru PKL ini datang maksudnya nolong aku membawa ke orang UKS gitu kan. Tapi dulu tuh aku tuh kurus banget, sumpah kurus banget, yang kayak cuman kayak lidi gitu tau nggak. Tapi yang anehnya katanya digendong aku itu 8 orang guru PKL, dan itu badannya besar-besar, tapi dibilangnya aku tuh berat banget. Teriak udah kayak ngerontak gitu kan. Sampai 8 guru tadi yang pegangin aku itu sampai gak kuat nahan aku, sampai kayak sekali tebas aja aku gini sampai berjatuhan orang itu. Aku juga gak tahu dapat kekuatan super dari mana, tapi sumpah itu tuh kayak bukan aku kata temanku. Terus mata aku tuh merah, udah merah, terus natap orang tuh kayak mau makan gitu, tau nggak? Nah habis itu karena udah riuh banget sekolahnya, akhirnya pihak sekolah ini memutuskan untuk kayak panggil orang persekutuan gitu. Karena kebetulan sekolah aku itu kan sekolah anak Kristen ya. Jadinya datanglah orang dari tempat persekutuan gitu, datang untuk mendoakan kami semua yang lagi kerasukan itu. Dan akhirnya sadar nih kan, satu-satu mulai sadar. Terus aku sadar gitu kan. Terus jadi ditanya nih sama temen aku, kamu kenapa gitu kan. Terus aku bilang kayak gini, aku nggak tahu aku kenapa, tapi waktu kita mau kembali ke kelas gitu kan, aku lihat ada cahaya yang tiba-tiba langsung kayak tung begitu di depan aku. Jadi aku tuh kayak langsung kaget, terus ya udah ya nggak tahu lagi. Terus tiba-tiba kata temanku itu aku tuh udah kerasukan, udah kayak pokoknya nggak terkontrol lagi, sampai 8 guru yang tadi aja tuh nggak sanggup untuk nahan aku. Dan habis itu aku ada nih di sekolah itu, aku kan ada sekolah sama kakak sepupu aku gitu kan. Nah dia juga kerasukan. Aku ngelihat dia, sumpah itu demi apapun kayak wow, itu bukan dia banget. Karena apa? Dia ini badannya kecil, dia orangnya tuh pendek, terus kecil badannya kan, tapi tenaganya itu luar biasa, kuat banget, sampai orang yang nahan dia itu nggak sanggup gitu nahan dia. Dan yang paling bikin parahnya lagi, tahu nggak kalian? Dan gangguan itu bukan cuman kayak sebatas gangguan kayak kesurupan gitu aja, enggak. Ini udah main fisik. Karena apa? Kakak sepupu aku itu, dia kan kecil. Dia lari ke lantai 2, berdiri dia di atas tembok, mau terjun dia ke bawah. Terjun, bayangin kalian. Itu kalau sampai dia jadi terjun, udah nggak ada lagi deh di dunia ini. Untungnya ada salah satu temannya bisa nangkap dia, jadi dia tuh nggak jadi sampai kayak mau terjunin diri gitu. Sumpah demi apapun itu, wow, itu kayak
kayak buat aku kayak sampai nggak bisa berkata-kata, sumpah. Sampai sekarang aja kalau aku ngingat kembali kejadian itu kayak kayak gimana gitu ya. Astaga ya Tuhan, itu pertama kalinya aku ngelihat orang kesurupan. Satu lagi aku baru pernah yang namanya ngerasain kesurupan. Sumpah itu tuh sakit sebadan-badannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki sakit semuanya. Nah jadi ceritanya kayak gini. Dulu ada satu anak gitu kan, anak perempuan, dia tuh cantik banget. Nah dia tuh sekolahnya di situ gitu. Terus tapi ini ceritanya ini masih apa ya Wak ya, masih antara benar atau tidaknya gitu kan, soalnya masih ada berbagai versi. Dan ini versi yang aku ceritain ke kalian ini adalah versi yang memang sering diceritakan turun temurun gitu ya. Jadi katanya anak ini tuh udah sekolah di situ gitu kan, dia sekolah di situ. Terus ada satu cowok nih kayak geng-geng di sekolah gitu kan. Nah dia itu pengen mau nih sama cewek ini, pokoknya mau pacaran gitu sama cewek ini kan. Tapi cewek ini nggak mau dan ditolaknya lah cowok ini. Nah cowok ini nggak terima, jadi dibawanya cewek ini ke kamar mandi belakang gitu kan. Habis itu diperkaosnya, udah habis diperkaosnya itu bukan langsung ditinggalkan ya, enggak, dibunuhnya di situ. Nah habis itu tempat pembunuhannya itu orang itu ini tutup pintu kamar mandi itu, terus dikasih tanda silang pakai kayu gitu di pintunya. Jadi mayat cewek itu di kamar mandi itu sampai hampir, pokoknya udah lama banget begitu. Karena anak ini nggak pulang-pulang, akhirnya orang tuanya ini kan jadi khawatir gitu kan, laporlah ke pihak sekolah. Dari pihak sekolah juga bilang dia ini nggak pernah masuk sekolah lagi gitu kan. Akhirnya lah ya Wak ya, karena mayatnya itu udah lama gitu di dalam kamar mandi itu, akhirnya kan bau tuh kan. Disitulah baru ketemu mayatnya yang udah nggak berbentuk lagi gitu kan. Ya jadi akhirnya arwah cewek itu jadi kayak gentayangan gitu. Nah udah jadi gentayangan gitu, jadi disitulah tuh mulai ada desas-desus kayak gini lah, ada gangguan-gangguan inilah, gangguan itulah. Dan yang kerasukan massal ini katanya memang setiap tahun itu ada. Tapi aku nggak tahu untuk sekarang ya teman-teman ya, entah masih ada atau mungkin udah enggak, atau mungkin udah diperbaiki lagi sekolahnya, udah direnovasi, jadi udah kayak mungkin nggak ada lagi ya, semoga. Nah segitu dulu video dari aku ya Wak ya, itu memang cerita horor yang aku nggak pernah bisa lupain, yaitu kerasukan massal di sekolah aku. Nah segitu dulu video dari aku ya Wak ya. Kalau kalian suka jangan lupa untuk klik like-nya, komen di bawah saran dan saran-saran pokoknya kalian mau atau request gitu, kalian boleh komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku. Dan kalau misalnya kalian punya cerita yang horor gitu, cerita seram, kalian boleh langsung komen di bawah, atau kalian bisa langsung DM ke Instagram aku di @eka_safir97. Nanti cerita kalian mungkin aku bisa up ke YouTube. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.